Kita ada beberapa teman-teman dari DPRD itu mengunjungi kantor tersebut dan rasa-rasanya sedih sekali. Oh gitu ya Pak ya. Ini kan rumah rakyat. Kok begitu tega ada seorang yang mau melukai rumah rakyat, itu kan tidak pernah kebayang seperti itu, bahwa kelak akan gedung DPR akan dibakar oleh seorang orang yang tidak bertanggung jawab. Tribuners, saat ini saya berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kebetulan ini adalah rapat perdana DPR di Provinsi Sulawesi Selatan di luar gedung DPRD. Karena gedung DPRD Provinsi luluh lantak karena dibakar massa. Dan ini adalah rapat yang pertama di gedung PU Provinsi. Saya telah bersama dengan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi. Pak, bisa memperkenalkan diri dan cerita Pak, bagaimana perasaan Bapak untuk pertama kalinya rapat paripurna di luar gedung DPR Pak? Silakan. Ya, baik, jadi Bapak siapa dulu Pak? nama saya Muhammad Sadar, saya Ketua Fraksi Nasdem DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Dengan ini menyampaikan bahwa pada rapat paripurna hari ini yang tadi dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah ini, bahwa rapat perdana ini dilakukan di luar daripada biasanya. Biasanya kita lakukan di kantor gedung DPRD Provinsi Selatan yang ada di Jalan Urip Subarjo. Hari ini kita lakukan paripurna perdana pasca kebakaran. Itu di kantor dinas PU Bina Marga dan khususnya PUPR di Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan di Pangeran Petani. Rasanya kayak sedih begitu. Sedih ya Pak ya. Sedih sekali karena mengingat pada saudara-saudara kita yang pasca kejadian malam itu ada beberapa yang meninggal ya. Ada 4 yang meninggal, itu semuanya adalah generasi-generasi kita yang cukup bagus dan semua itu adalah andalan kita di Sulawesi Selatan. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Pak, kalau boleh diceritakan tadi agenda rapat perdana di luar gedung DPR ngobrolin apa Pak? Itu terkait daripada APBD perubahan 2025. Itu tadi dibacakan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, dan insya Allah pada pukul 13.00 sebentar kita akan melakukan itu pemandangan praksi. Di tempat yang ini di juga? Di tempat yang sama. Dan pada pukul 15.30 itu adalah jawaban Gubernur Provinsi Selatan. Pak, kalau dilihatkan fasilitasnya tidak seperti di gedung DPR ya, tempatnya kecil dan seterusnya. Apakah ini tidak mengganggu proses pembahasan yang cukup penting ini Pak? Jadi sama sekali tidak ada mengganggu. Dari segi kualitas yang kita laksanakan pada hari ini sama dengan kualitasnya kalau kita rapat di gedung DPRD Provinsi yang selama ini kita pakai. Terkait itu tetap anggota kedewanan itu jalan dan semua aspirasi rakyat tetap kita terima untuk hal-hal yang kita bisa perjuangkan kepada masyarakat. Pak, pada saat mana atau kapan pada waktu itu tanggal 29 itu Bapak mendapat informasi bahwa gedung DPRD itu menjadi sasaran amuk massa Pak? Jadi pada tanggal 29 itu malam itu kami tidak pernah menyangka kalau ada kejadian seperti itu di Makassar. Semua kita pada hari itu tidak ada persiapan bahwa ada kejadian sebentar yang seperti dilakukan oleh teman-teman saudara-saudara kita pada malam hari itu. Nanti ketahuan itu setelah tadi Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa dia juga tidak menyangka kejadian itu karena dia ada pada waktu itu dan sebelum pembakaran gedung DPRD Provinsi, dan setelah dia balik ke Rujab itu diberikan informasi bahwa gedung tersebut sudah dibakar oleh massa atau saudara-saudara kita. Jadi Bapak sendiri dapat informasinya lewat siapa Pak? Dari teman-teman, dari teman-teman Apara bahwa bukan dari Apara bahwa kantor saudara itu sudah ada semacam massa yang bakar di tempat itu. Jadi seluruh dokumen yang ada di ruang kerja Bapak nggak bisa diselamatin? Tidak bisa sama sekali diselamatkan. Jadi semua habis, mulai dari ruangan praksi, ruangan pimpinan, dan juga di komisi dan sekretariat itu tidak ada lagi dokumen yang bisa kita selamatkan. Nah Pak, kapan Bapak meninjau kantor DPRD yang dibakar itu? Kan hari 29 kan hari Jumat Pak ya? Jadi Bapak mendatangi, melihat sendiri kantor DPRD Provinsi dibakar itu kapan? Besoknya. Sabtu. Besoknya kita ada beberapa teman-teman dari DPRD itu mengunjungi kantor tersebut dan rasa-rasanya sedih sekali. Oh gitu ya Pak ya.
Dan ketika melihat itu, apa perasaan yang Bapak rasakan waktu melihat, waduh gedung ini dibangun susah payah lalu Ya. lain. Jadi rasanya tuh bahwa ini kan rumah rakyat. Kok begitu tega ada seorang yang mau melukai rumah rakyat, itu kan tidak pernah kebayang seperti itu, bahwa kelak akan gedung DPR akan dibakar oleh seorang orang yang tidak bertanggung jawab. Sekira itu. Itu ya Pak ya. Pak, Ya. harapan Bapak ke depannya ini gimana supaya gedung ini bisa dimanfaatkan kembali? Harapan kami tentunya selaku anggota DPRD tentunya mengharapkan bahwa ke depan gedung ini kembali kita bangun oleh pemerintah tentunya ya. Dan apa yang menjadi kendala selama ini kita akan perbaiki semua. Dan jangan lupa bahwa saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bahwa adanya pasca kebakaran ini dan kita mulai kembali untuk pembangunan baru, akan kedewanan di DPRD Provinsi Selatan itu akan berjalan lebih baik lagi. Pak, Bapak, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Bapak tampak sedih banget itu karena apa? Sedih lah karena itu rumah rakyat, jadi seakan-akan ini nggak pernah terbayangkan kalau kok rumah rakyat kok dibakar. Itu nggak pernah sama sekali ya. Jadi sekali lagi bahwa yang sudah terjadi lah kita sudahlah, terus kita akan benahi dan perbaiki gedungnya, kita bangun kembali dan kita akan laksanakan rapat-rapat kedewanan di tempat itu. Oke Pak, terima kasih Ya. banyak Pak. Terima kasih banyak Pak ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.